Bab 114. Oma itu sering bilang kalau Mavi satu hari nanti pasti jadi menantunya dan bener. Ucapan itu doa. Mavi nikah sama papa sekitar hampir 2 tahun yang lalu deh. Kenapa sama Pak Boril? Stella dan Riani sama-sama terdiam akan pertanyaan tersebut. Riani kemudian merasa bersalah karena lancang bertanya hal yang demikian. Maaf. Saya, bukannya bermaksud lancang. Sungguh, saya. Stella Jalu tertawa mencairkan suasana sambil mengelus pelan punggung Riani. Santai aja tante, tenang. Tenang. Stella berpikir sebentar lalu melanjutkan kembali bicaranya. Tante pasti pikirnya gini, kenapa gak sama Om Andika aja? Kan Om Andika bujangan. Papa aku waktu itu udah duda 10 tahun tante dan mungkin sudah jalannya Tuhan mereka saling jatuh cinta lalu menikah. Jodoh gak ada yang tahu kan? Tanya Stella lalu kini menggoda Riani dengan menggoyangkan lengan Riani. Sama kayak tante sama Om Andika, cerita dong sama aku. Kenapa bisa nikah? Om Andika tuh gak pernah bawa cewek ke rumah loh. Tahu-tahunya bawa istri. Keke Stella lagi. Riani tersenyum tersipu namun di sebaliknya ia mulai berpikir mencoba menyambungkan jika Andika tak pernah membawa wanita lain apakah karena masih mencintai Aprilia. Kakek parnya. Dalam lamunannya itu Stella lalu menggenggam tangan Riani. Setiap manusia punya kisah cintanya sendiri-sendiri. Aku begitu juga dengan tante. Apapun alasan pernikahan tante sama Om pasti bukan kebetulan, pasti ada suatu hikmah di baliknya. Oma pernah bilang sama aku cerita tante sama Om dan, aku boleh minta sesuatu gak sama tante? Tanya Stella dengan raut wajah penuh pengharapan. Butuh jeda beberapa detik sebelum Stella melanjutkan ucapannya. Apapun nanti yang tante dengar tentang Om Andika, Mavi dan papa aku mohon, biarkanlah. Riani terdiam lagi mendengarnya. Om Andika sudah melanggar sumpahnya untuk tidak menikah seumur hidup karena tante. Riani terkesiap karenanya. Sebuah hal baru tentang Andika yang diketahuinya. Melanggar sumpah. Stella menganggukkan kepalanya. Tante adalah orang yang berhasil membuat Oma sama Opa akhirnya bisa tenang di usia tua mereka. Karena Om Andika sudah menikah. Aku suka sama tante. Semoga tante bisa menerima keluarga kami ya. Bagi Riani kata-kata Stella barusan terlalu berat untuknya. Bagai sebuah teka-teki tentang masa lalu. Semoga tante bisa mencintai Om Andika dan bahagia selamanya. Baru saja Stella bicara begitu, terdengar suara riuh dari arah depan. Keduanya langsung menoleh ke arah suara tersebut. Kayaknya Mavi sama papa pulang deh. Ayo tante, kita ke depan. Stella menarik tangan Riani pelan agar ikut dengannya ke depan. Selamat ya sayang. Ya ampun, makin rame ini rumah. Ucap Cindy sambil memeluk Aprilia dan mengguncangkan badan menantunya tersebut. Berkali-kali ia cium pipi Aprilia sambil mengucap doa di atas kepalanya. Setelah itu menangis haru berpelukan lagi dengan Aprilia yang sama terharunya. Rupanya menghilangnya Boril dan Aprilia pagi-pagi adalah demi mengecek ke dokter kandungan untuk memastikan kehamilan istrinya. Mama bahagia banget sayang. Boril yang sedang menggendong Azam pun mendapatkan ucapan selamat dari Bayu. Azam masih kecil Ril. Udah kejar setoran aja. Iri ya pak. Cuma punya 2. Akhirnya aku bisa unggul juga dari papa. Goda Boril yang kemudian tertawa dan tentu saja Bayu tak marah. Ia justru ikut merasakan kebahagiaan putranya tersebut.
Riani yang melihat hal itu tak sadar mulai senyum-senyum sendiri. Apa nih? Tanya Stella. Stella, kamu mau punya adik lagi? Ucap Cindy setengah berteriak seperti memenangkan lotre dan tak disangka pekikan kebahagiaan Stella lebih terdengar heboh kala mendengar Aprilia hamil lagi. Ia pun memeluk ayah dan ibunya tersebut sambil mengucapkan selamat dan ikut merasakan kebahagiaan itu. Riani ikut merasakan kebahagiaan itu. Ia melihat Aprilia yang cantik semakin berseri dengan aura kebahagiaan. Aprilia wanita yang beruntung sekali. Hidup di tengah-tengah keluarga yang menyayanginya dan juga dicintai Andika suaminya. Sebulir air mata jatuh di pipinya. Apa-apaan dia ini? Kenapa tiba-tiba jadi melankolis dan gampang menangis? Riani segera melap air mata itu. Aprilia melepaskan pelukan Stella saat melihat Riani berdiri tak jauh dari mereka. Riani, sini. Riani tergugup dan membenahi rambutnya karena canggung. Aprilia berjalan mendekat sambil tersenyum. Kamu kok pucat? Udah sarapan? Mendengar Aprilia mengatakan itu, Cindy langsung menatap wajah cantik Riani. Iya. Mesti ini belum sarapan. Iya kan? Udah Ma. Pasti belum. Ayo makan dulu. Mama yang siapin. Aku aja. Ucap Aprilia, Stella dan Riani berbarengan. Mencegah Cindy untuk memasak. Ketiganya saling menoleh jalu tertawa. Begitu juga dengan Boril dan Bayu. Hari ini hari spesial. Stella sama Aprilia duduk aja. Lagi hamil muda. Riani juga sama. Pengantin harus cantik, gak boleh capek. Gak boleh banyak pikiran. Harus bahagia. Serahkan bagian dapur buat sarapan ini ke Mama. Ucap Cindy sambil segera berlalu pergi menuju dapur dan mulai memasak. Kita tunggu di meja makan kalau gitu. Ayo. Ucap Bayu pada anak cucu dan mantunya itu. Stella menggamit tangan Aprilia dan Riani. Yang mau ukur baju belum datang sih Mavi. Gak tahu Stel. Sebentar lagi mungkin. Tante mau pakai konsep apa? Riani menggelengkan kepalanya. Gak tahu. Pak Andika yang siapin. Cie. Kok manggilnya Pak sih? Ganti dong Tante. Mereka sampai di meja makan dan mengambil posisi duduk masing-masing. Udah, biasa. Jawab Riani. Ia jadi teringat pada Andika yang memintanya memanggil abang. Namun Riani masih enggan untuk menyebutnya. Setelah sekitar menunggu 30 menit. Masakan Cindy pun datang dengan dibantu para asistennya. Dari harumnya saja, bubur ayam Manado dan sup jagung yang sebenarnya memang sudah masak sedari subuh sangat menggugah selera. Sarapan datang. Ucap Cindy setengah berteriak. Boril melihat arloji di tangannya. Udah masuk makan siang nih harusnya. Aprilia mencubit lengan suaminya yang membuat Boril terdiam. Ayo makan. Bubur Manado sama sup jagung spesial buatan Mama dah ready nih. Satu persatu anggota keluarga itu pun mulai disajikan makanan di piringnya masing-masing. Mereka mulai menyantap dengan lahap. Kecuali Riani. Sungguh. Ia tak benci makanan apapun dan makanan di depannya ini wanginya sungguh enak. Tapi mual di perutnya makin tak nyaman. Keringat dingin mulai timbul. Ia tak mungkin mengatakan kalau ia tak mau makan. Riani tak mau mengecewakan Cindy.
Tapi harus bagaimana? Selamat pagi. Pagi Bram. Pagi Bram. Jawab Bayu dan Cindy membalas sapaan Andika barusan. Sedangkan Boryelt mengangkat gelas kopinya untuk menawari adiknya tersebut sedangkan Andika membalasnya dengan senyuman. Sini Bram, sarapan. Bujuk istri kamu tuh. Masih malu-malu dia. Ucap Cindy. Andika menoleh pada Riani yang sepertinya tak nyaman dengan makanan di depannya. Kenapa? Riani melirik pada bubur Manado yang ada di depannya. Bubur dengan topping sayuran dan potongan ikan itu sangat menggugah selera. Tapi Andika mengerti jika Riani pasti tak menginginkannya. Riani pun berbisik pada Andika. Bapak aja yang makannya. Andika mendelik. Kamu. Ayo, apa? Bisik-bisikan. Tanya Cindy. Apa sih sayang? Kepo aja sama pengantin baru. Urusin aja tuh yayangnya. Sahut Andika sok judes yang malah mengundang tawa dari Bayu dan Stella. Sedangkan Boril dan Aprilia menggelengkan kepalanya. Kenapa Lan? Enggak suka masakan mama. Riani mengangkat kepalanya kaget. Sungguh bukan itu maksudnya tapi ada hal lain yang membuatnya enggan memulai sarapan. Andika tak mau ada kesalahpahaman ini. Ia lalu mengambil mangkuk milik Riani. Bukan gitu sayang, Riani ini gak biasa makan bubur, biar aku aja yang makan. Ucap Andika sambil menarik kotak tempat roti tawar di depannya lalu mengambil roti dan mulai memilih selai. Mau nanas? Riani menggelengkan kepalanya, coklat. Sarikaya aja. Andika menurut dengan mengambilkan roti lalu diisinya dengan selai kesukaan Riani. Sebenarnya Riani bisa saja mengambil sendiri tapi ia masih kikuk takut membuat kesalahan. Namun daripada itu Riani bisa melihat kesungguhan dari Andika yang berusaha tak membuatnya malu di depan orang tuanya. Ini. Ayo makan, makasih. Ucap Riani pelan dan Andika yang tak mau membuat Cindy kecewa pada Riani pun memakan bubur Manado itu. Semua yang melihat pasangan pengantin baru itu terkesima sampai tak bisa berkata apa-apa. Cindy sampai tersenyum terenyuh melihat anak bungsunya bisa semanis itu memperlakukan istrinya. Entah Andika lupa atau memang sengaja. Ia makan daging ikan yang menyatu dengan buburnya. Tanpa ada yang tahu Andika menahan rasa tak sukanya pada makanan itu dalam-dalam. Proses fitting baju pengantin pun berjalan cepat tanpa kendala berarti. Tubuh Riani yang kurus namun tinggi sangat pas jika menjadi model baju pengantin. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh perancang busana Iwan Gunawan yang kali ini ditunjuk lagi oleh keluarga Rohichan untuk menangani pakaian resepsi dari pengantin. Sampai semua pengiring. Orang tuamu mau datang kapan Lan? Biar kami jemput. Tanya Cindy di sela-sela kesibukan Riani yang sedang dilulur di kamarnya. Riani terdiam sebentar lalu menunduk sebelum menjawab pertanyaan dari mertuanya. Gak, datang ma. Tapi bapak sama ibu titip salam, kini giliran Cindy yang diam. Apa ini? Orang tua macam apa mereka itu? Besok adalah resepsi pernikahan Riani. Putri mereka. Lalu kenapa? Ah sudahlah. Mungkin mereka punya alasan sendiri. Cindy mencoba menjadi bijak dengan menetralkan wajahnya lalu tersenyum. Salam kembali ya. Oh ya, abis luluran terus mandi abis itu nonton TV deh. Jangan stres. Besok pagi-pagi banget udah harus siap berangkat ke Hotel Alexander untuk di make up ya. Iya ma, oh iya jangan lupa usir Andika kalau dia mau tidur di sini. Gak boleh gitu.
Ketiga orang asisten itu tertawa karenanya. Begitu juga Riani. Nampak pipinya merona karena canda Cindy barusan. Ucap Cindy lalu mendekati Riani dan menyentuh wajahnya. Tiga orang yang bertugas melulur Riani lalu berpindah posisi agar memudahkan Cindy bicara dengan Riani. Mama janji kamu akan selalu bahagia di sini sayang, Mama janji. Riani tak bisa menyembunyikan rasa harunya. Ia menangis lalu Cindy duduk dan memeluknya. Tak peduli pakaiannya kotor terkena tangan Riani yang sudah dipenuhi lulur. Anak baik, cantik, bahagialah selalu ya nak. Riani menganggukkan kepalanya di benak Cindy dan keduanya menangis haru bahagia. Lagi dan lagi Riani selalu mendapatkan curahan kasih sayang itu. Wedding Day Hotel Alexander. Wandi dan Fitri tak bisa datang ke acara pesta Riani karena mereka harus ke kantor pengacara meminta bantuan soal kasus aneh yang bisa saja melibatkan Fahri. Mereka tak bersalah. Jika gagal dalam melangkah atau terlambat sedikit saja, bisa-bisa gelar Dr. Fahri dicabut. Sebuah kesia-siaan dari perjuangan bertahun-tahun. Meski ada jaminan pekerjaan dari Bayu namun tetap saja mereka tak bisa mengandalkannya begitu saja. Harus jelas mengenai kasus ini terlebih dahulu. Fahri tak ikut pergi. Ia hanya di rumah. Melihat dari layar ponsel di mana Riani cantik sekali sudah di make up pengantin dengan riasan yang membuatnya seperti putri kerajaan. Meski belum memakai baju pengantinnya. Gelis pisan neng. Andai kamu pengantin AA. Hampir saja Fahri mengirim pesan itu pada Riani namun ia urungkan dan mengganti kalimatnya dengan, selamat berbahagia ya neng. Riani membacanya sambil menangis. Ia tidak bisa membalas lagi. Otaknya tidak bisa melihat lebih banyak kesedihan di wajahnya yang sudah pasti akan terlihat jelas karena menangis. Ia mana bisa bahagia. Sedangkan Fahri sedang berduka. Ayo kak, ganti pakaiannya dengan dress, Riani menurut. Jadi arahkan memakai pakaian pengantin yang modelnya pundak terbuka dengan tile menjuntai di mahkotanya membuat Riani memang benar-benar persis seperti ratu kerajaan. Kalungnya bisa dilepas sementara aja kak, apa? Kalungnya kurang pas dengan dress sama mahkotanya. Tangan Mua itu lalu terulur akan membuka kalung yang berada di leher Riani. Namun Riani malah mundur. Selama resepsi aja kak. Boleh. Bujuk sang Mua dan timnya. Namun Riani lagi-lagi menggelengkan kepalanya. Ia mundur dan malah berlari keluar dari kamar. Loh. Kak. Maaf. Kami gak akan maksa, kakak. Namun Riani tetap berlari. Ia tak bisa naik lift lalu memutuskan untuk turun lewat tangga. Merasa tak ada yang mengikuti, ia memilih untuk duduk di tepian tangga dan merenung di sana. Memegangi kalung yang diberikan Fahri. Ia tahu ia tak boleh menangisi laki-laki lain. Namun semuanya begitu cepat untuk cinta yang tumbuh selama bertahun-tahun. Suara ketukan sepatu terdengar nyaring dari tangga yang berada di atasnya. Riani mendongak rupanya Andika yang datang. Riani terkejut melihat Andika yang datang dengan gagah dengan jas pengantinnya perlahan mulai mendekati Riani. Lalu Riani pun bangun dan kini keduanya bertatapan. Maaf pak. Tadi, saya. Andika melabuhkan jemarinya di bibir Riani pertanda agar istrinya itu agar diam. Andika masih tak bicara, ia telusuri wajah Riani dengan ujung jemari telunjuknya lalu turun ke kalung Riani. Ia mendengar para asisten Mua tadi datang mengadu padanya dan mengatakan jika Riani takut kalungnya dicopot. Boleh saya buka?
Riani mendelik merasa tak nyaman dengan apa yang dikatakan Andika. Andika geram sebenarnya. Tapi ia sudah berjanji akan memperlakukan Riani dengan baik tanpa paksaan dan apapun atas seizinnya nantinya. Boleh? Tanya Andika lagi masih dengan nada datarnya. Namun Riani masih diam. Sebentar lagi resepsinya akan dimulai. Semua orang mencari kita. Yakin masih akan di sini? Riani masih diam. Andika menghembuskan nafasnya lelah, ia menurunkan tangannya namun Riani malah memeganginya. Bapak aja yang lepasin. Ucap Riani lirih.